Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'i lil awalim wal mu'idil arwaha ilal ajsami yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita haturkan puji syukur, alhamdulillah sampai detik ini kita masih mendapatkan rahmat, masih mendapatkan nikmat dari Allah berupa kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan nyaman dan enak. Mudah-mudahan ibadah kita juga tadi sholat maghrib berjamaah kita sambung dengan memperdalam, semuanya itu dalam rangka memenuhi perintah Allah, liyatafaqahu fiddin, agar kita semuanya ini mau mendalami agama. Untuk apa? Liyungdhira qaumahum idza raja'u, untuk apabila kita kembali dari ngaji itu kita bisa satu, mendapatkan pencerahan, dua, mendapatkan ilmu, yang ketiga kita bisa menyampaikan ya kepada yang lain. Kalau Kiai Haji Abdullah Hasan Sahal itu menyebutnya bisa menjadi mungdzirul qaum, gitu ya. Mungdzirul qaum itu baik untuk istri kita sendiri, untuk anak kita ya. Nah, ini kita dapat pengetahuan. Baik, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita yang kapan hari sudah selesai sampai bab al-imanu bil kutubi. Nah, sekarang kita masuk bab al-imanu bir rusuli. Itu ya. Kalau di situ di buku yang warna oranye halaman 18. Arabnya berbunyi al-imanu bir rusuli. Jadi jangan sampai kita baca, kok ini kok enggak panjang Pak Koti, kok enggak bir rusuli, ini kok pendek bir rusuli. Itu berarti jamak. Jamak itu artinya lebih dari dua itu ya. Nah, itu jamak artinya ya. Berarti para rasul, tidak hanya satu rasul, gitu nggih. Al-imanu birrusuli. Jadi percaya kepada rasul-rasul Allah, artinya utusan-utusan Allah. Yajibu alaina, wajib atas kita, an nu'mina, untuk beriman, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, arsala rusulan, telah mengutus utusan-utusannya, lihidayatin nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus ya. Jadi manusia itu diturunkan oleh Allah, diberi rasul, utusan-utusan itu untuk menuntun kepada jalan yang lurus ya. Mubasyirina wa mundhirin, dan juga memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan ya. Li'alla yakuna linnas, agar manusia itu, agar bisa
bagi manusia itu alallahi hujjatun, ya, apa, memberikan bantahan atau alasan, ya, hujjatun ba'dar rusul, setelah apa, turunnya rasul itu. Jadi supaya nanti itu tidak ada lagi kita bisa mengelak, lah kok kamu sampai disiksa seperti ini, kenapa? Nah, itu tidak sampai ada yang bisa mengelak, karena mungkin beralasan gak ono sing memberi peringatan, ndak ada orang yang apa itu mengajak kepada agama. Nah, itu supaya tidak terjadi seperti itu. Ini halaman 39. Kok halaman nomor urut 39. Nah, kita lihat. Jadi kelihatannya kita ini baru sampai mukadimah halaman 18, tetapi ternyata sudah sampai halaman 66 kita ini, ya. Nah, ini halaman 66 ya ini, ya. Oh, kok 66, berapa ini? Oh, halaman 40, ya. 36. 3 berapa ini? Malah 34. Ya, 34. Ya. Dasarnya apa? Nah, ini di sini ditunjukkan 39. Warusulan. Oh, tapi karena ini Al-Qur'an, jadi bacanya harus tartil. Warusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl warusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Ya. Ini dasarnya bahwa kita itu didatangkan seorang rasul warusulan. Nah, kalau diurai ya satu-satu, dan para utusan. Qad qasasna, yang telah kami ceritakan. Qasas itu sebenarnya diceritakan, dikisahkan. Kami maksudnya kami Allahum, kepada mereka, artinya orang-orang yang beriman, alaika, wabil khusus kepadamu Muhammad, min qabl, jadi sebelum Nabi Muhammad itu ada banyak rasul. Ono piro le kabeh Nabi dan Rasul itu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 25. Kalau Nabi sendiri itu di dalam kitab yang lain itu disebutkan sampai 240.000 gitu ya. Jadi Nabi. Nah, bedanya apa antara Nabi dan Rasul? Nah, itu. Jadi kalau Nabi itu mendapatkan khobar itu khususon untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau Rasul itu mendapatkan wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya, ya. Makanya kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Nabi dan Rasul sebanyak 25. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, kemudian setelah itu Yakub sama Ishak, kira 10. 10. Padahal kayak selawe itu. Ini berikutnya ada Nabi Yusuf. Yusuf, ada Ayub, ada Su'aib, ada Musa, Harun. Berapa sudah?
ada Zulkifli, Daud, Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun 20. Yang 5 itu Nabi, mulai dari Nabi Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Nah, itu Ismail ya sudah ya. Nah, itu nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fungsinya apa? Rusulan mubasyirina. Mereka itu, para rasul itu memberikan kabar gembira. Mubasyirina wa mungzirin, dan juga memberi peringatan. Apa maksudnya ini bedanya? Jadi kalau memberi kabar gembira itu artinya para rasul tadi itu kalau percaya, kalau beriman ya, menjadi orang-orang yang punya akidah yang kuat, ibadah, taat kepada Allah, dia akan diberi balasan surga. Itu ya. Tetapi yang namanya mungzirin itu peringatan, artinya kalau mereka melanggar, kalau mereka tidak beriman, ya, orang-orang yang sudah diberikan diutus seorang rasul tapi ternyata kafir, mereka itu maksiat, mereka itu jahat, mereka itu ingkar kepada Allah, itu diberi peringatan, nanti balasannya adalah siksa api neraka. Ini yang sehingga sajane hidup di dunia itu ya, termasuk Nabi dan Rasul itu fungsinya ya hanya dua ya. Jadi hanya memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, ini kalau di dalam ilmu tarbiyatul aulad fil Islam, jadi ilmu pendidikan, bagaimana cara mendidik anak itu ada ahli atau pakar pendidikan Islam namanya Nasih Ulwan dari Mesir. Profesor Dr. Nasih Ulwan itu diantaranya mengambil intisari pendidikan dalam Al-Quran itu, yang keempat dan kelima itu, keempatnya itu achievement. Achievement itu memberikan penghargaan. Mergo anak mau nurut, mergo taat, patuh. Nah, anggap saja orang yang beriman yang baik. Nah, itu diberi achievement, penghargaan. Tapi kalau mereka itu melanggar, gak nurut, berani pada orang tua, itu diberi judgment, diberi hukuman. Jadi nek duwe anak gek nakal, ndablek, iku gak oleh dijarno tok, ndak boleh, tapi harus dikasih sanksi. Sebagaimana contoh Nabi Muhammad. Jadi apabila anak itu sudah umur 7 tahun, itu diperintahkan untuk sholat. Wadribuhum idza ashar. Kemudian pukullah kalau sudah umur 10. 10 tahun gak sholat, itu disuruh mukul. Biar nanti takut, tapi ya tentu yang sifatnya mendidik itu ya. Itu. Tapi ini para guru sekarang takut, Pak, dilapor nih polisi. Jadi kalau umpama jewer atau mungkin gepuk sampai nanti nangis, terlihat capnya merah itu, akhirnya tidak terima, dilaporkan, kena hukuman. Tidak tahu sudah dicabut belum itu itu ya, Nah, ini dalam ilmu pendidikan itu perlu, Pak. Jadi Profesor Nasih Ulwan itu membuat kunci sukses mendidik anak itu, yang pertama itu adalah namanya
teladan. Jadi di dalam keluarga atau dimanapun sing penting wong tua iku kudu iso dadi contoh. Nah, jadi bikin apa namanya contoh. Ya, itu. Jadi memang termasuk dakwah yang paling efektif itu ya dengan contoh. Itu. Gak kakean ngomong gitu dengan contoh. Nah, itu termasuk di dalam kitab Tarbiyatul Aulad begitu itu. Jadi pertama harus beri contoh. Jangan sampai kita merintahkan anak tapi kita sendiri nggak pernah sholat, nggak pernah jamaah, nggak pernah gitu. Jadi ini harus contoh. Yang kedua itu mauidhah hasanah. Jadi sebagai pendidik kita tidak boleh bosen-bosen, tidak boleh jemu-jemu, harus apa itu jenenge menasihati, harus ngomongi, harus menyampaikan gitu ya. Jadi tidak boleh diam. Jadi kita ini harus ngomong sampai lambene mimiren untuk anak kita, itu kewajiban kita gitu ya. Wis dikandani kon salat nggo cek uang ya tetep terus kita salat. Nek wis ya mungkin tepat waktu. Nah, dikongkon jamaah cek angele ya terus sudah kita gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga itu dengan pembiasaan. Jadi kalau sudah diberi contoh, diberi peringatan, kemudian diberi pembiasaan, baru penghargaan. Yang keempat, yang kelima adalah hukuman. Nah, jadi mungkin diambil dari sini juga yang namanya misi Rasulullah itu hadir, misi para nabi itu adalah mubasyirina wa mungdzirin, adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Berikut 40. Warusuluhum basyarum misluna. Dan para rasul itu mereka semuanya basyarun, sebagaimana manusia yang lain. Manusia misluna seperti halnya kita semuanya. Ya'kuluna wa yashrabun, mereka itu juga makan dan minum. Wa yamshuna fil aswaq, mereka juga ke pasar. Jadi semua itu ya, ini halaman nomor 40 kita lihat nomor 40 ya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina, dan tidaklah kami mengutus sebelummu Muhammad minal mursalin, dari para rasul itu, illa melainkan innahum mereka layak kulunat to'am, semuanya mereka itu ya makan, wayamsuna fil aswaq, dan mereka itu berjalan di pasar-pasar, ya iso tuku ya dodolan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan aku jadikan cobaan sebagianmu kepada sebagian yang lain. Jadi artinya kadang-kadang kalau di di ayat yang lain itu Allah tidak membedakan ya tetap ayat yang kemarin tuh ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Jadi kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan rasul yang lain, itu dalam arti misinya hanya mengajak kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam syariatnya berbeda-beda Bapak ya. Jadi
di sini dikatakan ada sebagian mungkin hanya dengan cobaan bagaimana diberi derita, sakit, tapi tabah dan sabar, itulah cara Allah memberikan. Kemudian ada yang diberi kekuatan yang sangat luar biasa, diberi ilmu yang sangat tinggi, diberi jabatan, tetapi mereka ternyata bisa bersyukur kepada Allah. Jadi masing-masing ba'duhum li ba'din, ya, walaupun sebagian yang satu dengan yang lain itu diberi berbagai macam cobaan atau ujian atau keadaan yang berbeda-beda, tapi semuanya mengajak kepada Allah sebagai Tuhan yang esa. Berikut istofahumullah, ya, Allah memilihnya mereka lirisalatihi, dengan membawa risalahnya, ya, menjadikan serta mengistimewakan bil wahyi wahum shodiqun, dengan diberi wahyu mereka semuanya adalah orang-orang yang jujur. Jadi 41 kita lihat 41. Ini semuanya ayat Al-Qur'an, Pak, dalilnya nggih, langsung ditunjukkan. Walamma, ini kok ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan lama ketika ra'al mu'minuna, ya, orang-orang mukmin melihat, ya, lawan-lawan yang bersekutu, yaitu pada saat perang Ahzab. Qalu, mereka semuanya berkata, hadza ma wa'adana Allah, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa sadaqallah, dan benarlah, ya, tidak ada dusta, ya, Allah tidak dusta dan utusannya itu demikian juga. Cuman kalau dimaknai secara letterlek, hadza ma wa'adana Allah, ya, Allah tidak mengingkari janji, ya, demikian juga rasulnya, wa sadaqallah, dan benar, ya, ya apa adanya, ya, benar Allah juga rasulnya. Nah, ini artinya Bapak sekalian, namanya saja rasul, ya, jadi makanya ada sifat Allah itu namanya siddiq. Siddiq itu artinya jujur. Nah, itu sebenarnya tidak hanya Nabi Muhammad saja, jadi hampir semuanya itu punya 4 sifat Nabi dan Rasul. 1 tabligh, kemudian 2 amanah, 3 fatonah, 4 siddiq. Itu ya. Jadi namanya Rasul itu punya sifat 1, pasti menyampaikan, ya. Terima kasih. Jadi punya tabligh. Lah kalau Rasul tidak menyampaikan, kapan sampainya misi kenabiannya? Maka pasti memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Jadi apalagi Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, jadi punya misi namanya misi dakwah. Jadi Nabi Muhammad ini
sebagai Rasul yang terakhir, bagaimana menyebarluaskan agama Islam itu dengan cara dakwah. Nah, jadi dakwah ini bukan apa tugasnya Rasul saja. Akhirnya seluruh pengikut umatnya Nabi Muhammad itu punya misi dakwah itu. Jadi tidak cukup hanya yang penting aku wis beriman, aku sudah sholat, sudah ibadah, yang penting untuk diri sendiri. Nah, tidak. Jadi harus seperti hanya contoh Rasulullah. Dia tidak iman sendiri, tidak alim sendiri, tidak masuk surga sendiri. Nah, tapi punya sifat tabligh. Nah, yang pertama didakwahi siapa? Istrinya sendiri dulu, yang namanya Khadijah. Nah, baru karena anak-anaknya masih kecil-kecil, ya sudah meninggal dunia, ya tetap masih ada namanya Fatimah. Nah, jadi dari dirinya sendiri baru melebar kepada sahabat-sahabatnya. Ada sahabat 4 yang utama, walaupun sedikit tapi solid. Nah, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali. Ya opo dari keempat ini, dari sedikit ini solid, kemudian bisa ke sahabat-sahabat yang lain, lah akhirnya bisa berkembang ke seluruh Madinah. Nah, dari seluruh Madinah akhirnya bisa mengadakan Fathul Mekah. Jadi akhirnya seluruh Jazirah Arab menjadi Islam. Jadi ini yang disebut dengan shadaqallah wa rasuluh. Nah, itu ya. Nah, kalau kalimat shadaqallah dipakai di akhir qiraah itu Pak ya, itu biasanya kalau kita dengarkan shadaqallahul azim, itu kan diartikan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sebenarnya itu ada lanjutannya, al-azim itu yang maha agung. Maha benar Allah dan Allah maha agung. Nah, itu al-azim itu. Maha benar Allah dan Allah maha agung, itu al-azim. Shadaqallahul azim. Itu. Nah, kalau di sini shadaqallah wa rasuluh. Jadi di sini apa yang disampaikan berisi kebenaran. Jadi Allah mengutus Rasulnya itu semuanya hak, semuanya benar. Dan Rasul sendiri itu ya benar, apa yang disampaikan itu benar. Makanya ada yang namanya sifatnya sidik. Nah, diartikan di situ jujur. Nah, jadi sifat yang pertama tabligh, kemudian sidik, yang ketiga itu amanah. Jadi menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Semua Nabi dan Rasul sudah menyampaikan amanah itu. Ya, nah, yang terakhir adalah fatonah, jadi cerdas. Jadi bayangkan, mosok Nabi Muhammad tanpa sekolah, tanpa kuliah, ketika ditanya tentang siapa engkau, ya, itu jawabannya itu Pak ya, kok iso langsung, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Fikhr. Kok iso itu ya, gak ono sing budoi, tapi kok kalau tidak, ini datang dari yang maha benar. Bin Nadhon bin Fikhr bin Ad, terus sampai bin Ismail, terus sampai ke Ibrahim.
Lah ini kalau ndak orang cerdas ndak bisa itu. Nah, ini nggak pernah. Berarti sampai ke Adam, Pak? Ya sampai Adam itu. Nah, ini kalau ndak ini fatona ya. Nah, berikut umana'u. Apa ini umana ini? 42 terpercaya. Wah, ini ya, terpercaya. Jadi Rasul itu terpercaya. 42. Mana 42? 41. Oh, ini masih ada lanjutannya ini. Surat Al-Ahzab 22. Wazkur, perhatikanlah akan Nabi Ibrahim fil kitab Ibrahima. Ini innahu wa annahu ini. Innahu kana siddiqon nabiyya. Sungguh dia itu apa? Benar dan menjadi nabi. Ya, ini bahwa Allah menurunkan Nabi Ibrahim itu juga disebutkan di dalam sebuah kitab, disebutkan begitu. Berikut muballighunar risalata, menyampaikan risalah atau tugas nomor 43. Itu tadi masih 42. Shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wah, ini keterangan tentang bahwa Al-Quran menyatakan di dalam kitab-kitab terdahulu juga ada apa nama-nama disebutkan nabi-nabi itu ya. Wazkur fil kitab, dan ingatlah di dalam kitab sucinya Idris, ada Nabi Idris, innahu kana siddiqon nabiyya, sesungguhnya dia adalah siddiqon, benar-benar seorang nabi. Wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Ini nomor 42. Dan tidaklah ia Muhammad menyembunyikan berita gaib. Nah, ini termasuk dalam Al-Quran juga dicantumkan demikian itu ya. Nah, supaya apa namanya kita ini memiliki akidah, keyakinan ya. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Rasul atau Nabi Allah ya. Jadi Allah telah menurunkan Rasul-Rasulnya, di dalam kitab disebutkan seperti itu. Nah, jadi kita sendiri bapak-bapak itu tidak boleh gak percaya karo Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya. Kita harus percaya Allah, karena ini juga ada di dalam Al-Quran disebutkan itu loh, nabi-nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah. Nah, itu ya. Jadi demikian itu supaya kita ini juga menjadi al-imanu birrusuli ya, percaya sepenuhnya Allah telah menurunkan rasul-rasul atau utusan-utusannya, dan cerdas dapat memahami dan memahamkan. Futona, loh kok futona ini ya? Oh iya, betul. Yafhamuna wa yufhimun. Nah, ini nomor 44. Apa ini 44? Oh, ini masih 43, belum selesai. Alladzina yuballighuna risalatillah, yang menyampaikan risalah Allah, wa yahshaunahu, dan ya supaya apa, orang-orang itu juga takut ya. Wala yahshauna ahadan, dan serta tidak apa namanya ya, kalau kepada Allah itu kita ini tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah.
illallah wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai apa? Hasiban, yang menghisab, itu ya. Nah, ini surat Al-Ahzab ayat 39, bahwa Allah itu menyampaikan risalahnya kepada para rasul itu ya. Yang rasul itu hanya takutnya kepada Allah ya. Nah, yang ditakuti ya. Nah, kemudian ya istilahnya tidak ada yang ditakuti kecuali Allah ya. Kemudian Allah sebagai apa itu yang cukup, hasibah sebagai istilahnya kalau di sana itu wakafa, dan cukuplah Allah itu hasibah, yang nanti itu akan menghisab, akan menghitung ya. Bagaimana kita ini sungguh-sungguh atau ragu-ragu, nah itu Allah yang mempertimbangkan. Ternyata umatnya Nabi Muhammad itu macam-macam. Ada yang yakin sepenuhnya, ada yang setengah-setengah, bahkan mungkin ada yang tidak percaya, ingkar. Nah, ini cukup Allah yang nanti akan menghitung. Liya'lama angkod abluhu, supaya ia mengetahui bahwa mereka telah menyampaikan risalah-risalah dari Tuhannya, wa ahata bima ladaihim, dan pengetahuannya meliputi apa yang ada di antara mereka, wa ahsa kulla syai'in adada ya, dan menghitung bilangan segala sesuatu. Nah, ini artinya sebagaimana apa namanya kita kepada Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan semua atau seluruh risalahnya ya. Nah, risalah itu dengan apa namanya kedalaman beliau, dengan wahyu Allah Al-Quran maupun melalui hadis-hadisnya, itu semuanya sudah disampaikan secara komplit dan lengkap ya. Maka ini disebut dengan apa itu apa istilahnya itu agama yang sempurna ya. Yang sempurna artinya sudah yang terakhir, tidak ada lagi agama. Nah, itu ya. Nah, makanya semuanya sudah tercakup di dalamnya, baik mengenai nanti itu tentang masalah-masalah kauniyah, ilmu-ilmu pengetahuan sains ya, maupun tentang kauliyah ya, wahyu-wahyu Allah yang sudah disampaikan semuanya, tidak ada yang istilahnya terselip sedikit pun. Nah, itu. Berikut nomor 45, wa annahum basyarun ya'tarif, mereka adalah manusia yang mengalami yang biasa dialami oleh orang lain, ma ya'tabiri sairul afrod, sebagaimana layaknya sebagaimana orang lain ya, selagi tak mengurangi kehormatan mereka, la yamassu karomatahum fi marotibihimul aliyah, sebagai martabat yang luhur ya. Kalau tadi itu disebutkan ya, mereka itu ya makan, ya minum, para rasul itu. Tetapi di sini ada sedikit apakah ya walaupun sama, tetapi tidak ada suatu sikap atau akhlak atau perbuatan yang mengurangi martabat dan kehormatan yang luhur dari Nabi itu. Jadi jangan dikatakan kalau
namanya panglima besar ya. Rasulullah kan panglima besar juga ulama, juga orang alim. Iku terus nek beli-beli ke pasar iku istilahnya mosok wong punya kedudukan tinggi kok gelem anu. Tidak ada yang mengurangi kehormatan dan sedikit pun itu anunya ya. Itu ya. Biasanya kita kan gitu, Pak. Nek wis dadi wong sing katakanlah sing ngeget sing dhuwur ya, umpamane dadi apa? Istilahnya direktur. Itu gak gelem apa iku jenenge ngewahi contoh nyapu apa anu. Ini ndak ada yang mengurangi kehormatan gitu. Itu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Juga melakukan apa yang layaknya umumnya manusia ini itu ya. Jadi memang ya kalau bisa ya nyontoh rasul-rasul Allah itu dah itu ya. Tapi kan kebanyakan kan ndak. Wong nek wis sugih kumpulan karo sing melarat gak gelem. Itu. Nek wis pinter istilahnya sok merasa akhirnya paling pinter dhewe, gak gelem. Nah, itu kalau bisa masuk jadi pejabat, masuk jadi orang kaya raya ya tetap humanis. Nah, sebagaimana nabi dan rasul itu ya. Bahkan loh iso apa ku jenenge apa ku ndulang orang yang dulu biasa memusuhi ngelempari apa taeknya unta ke Rasulullah. Kok lama-lama kok ndi wong iki kok gak tahu anu setelah ternyata dilihat sakit didulang akhirnya malah masuk Islam. Wong liya sing biasa nggak seperti itu, ini panglima besar. Baginda Rasulullah sebagai ulama. Nah, sekarang kalau sudah mendapatkan titel profesor, doktor, kiai haji mungkin ya. Mungkin ini ya. Apa itu jenenge ya barengi anak-anak yang katakanlah disabilitas terus itu kan siapa tahu enggan atau malu atau mungkin itu ndak nabi itu siapapun dia nggih. Kok sudah habis sampai 45 nggih? Mana tadi? 45. Oh, belum, dasarnya belum saya baca. 45 ya, 45 apa ini? Nah, ini kul. Nah, kul itu asalnya dari kata qala yaqulu kul. Katakan, maksudnya Allah itu mukhatabnya itu kepada Nabi Muhammad. Kandakno Muhammad, sampaikan ngomong kepada umatmu, innama ana basyarum mislukum, sungguh aku ini manusia biasa seperti kamu juga. Itu kepada para sahabat. Hanya saja yuha ilayya, aku diberi wahyu. Loh ini kok innama? Yang betul innama apa annama, Ustaz? Yuha ilayya. Ini mungkin keliru ya. Coba di surat ini. Surat Al-Kahfi ini. Ini ya maaf ya mungkin namanya cetakan kadang ya. Betul ya, annama ya. Di sini innama ya. Memang kadang-kadang ya enggak bawa pulpen. Biar res. Annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini merupakan penjelasan terakhir. Nabi Muhammad suruh nyampaikan kepada umatnya, hei aku itu loh menungso biasa koyok kamu semuanya, hanya saja bedanya itu aku diberi wahyu oleh Allah, yang wahyu itu isinya tentang eksistensi bahwasanya
sesembahan kita itu hanya Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang satu. Oleh karena itu faman kana yarjuliko arabi, sapa wonge sing kepingin yakin nanti ketemu Allah Rabbihi, Tuhan mereka, fal ya'mal amalan sholih. Selain yakin kepada Allah juga mau beramal soleh. Fala yusyrik bi ibadati Rabbihi ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, ini ya saya kira itu kajian kita sore ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.